terobosan yang mungkin harus segera dilakukan oleh pemerintah. Ini menurut Anda terobosan apa yang harus menjadi fokus saat ini? Iya, kalau kita melihat terobosan, pastinya, pajak digital adalah salah satunya ya. Walaupun saya juga ingin menggarisbawahi bahwa saat ini kita baru bisa memungut secara efektif itu yang PPN impor digital atau digital yang lintas jurisdiksi, hanya PPN ya. Tapi bagaimana dengan PPH, ini kita juga belum punya, konsensus global dan juga yang di dalam negeri. Nah ini juga ini tidak kalah penting juga, karena di situ kalau tadi Mbak Putri juga menyampaikan bahwa ada masalah informalitas atau shadow ekonomi dalam ekonomi kita, salah satunya memang sesuatu yang tidak bisa yang terletak dalam ekosistem digital tersebut. Jadi bagaimana terobosan di dalam kedua aspek ini tentunya kita juga sangat menantikan. Nah kembali ke pertanyaan awal mengenai apa terobosan yang paling penting. Nah, kita atau saya ingin melihat dari krisis yang terjadi pada tahun 2008. Pada tahun 2008, waktu itu kalau kita mempelajari polanya dan implikasinya terhadap pajak gitu ya, sudah pasti tax ratio di banyak negara turun, itu sudah pasti. Tapi yang menarik kalau kita breakdown atas komposisi setiap pos pajak gitu ya, ada yang menarik bahwa pajak berbasis konsumsi atau PPN salah satunya gitu ya, itu adalah jenis pajak yang relatif cepat pulih. Dalam artian ketika ekonominya pulih, pajak berbasis konsumsi juga pulih. Jadi dalam konteks ini saya lihat bahwa memilih atau fokus pada pajak-pajak berbasis konsumsi itu adalah sesuatu yang rasional. Yang kedua adalah kalau kita juga melihat secara teoretikal hubungan antara economic growth, ekonomi secara umum dengan jenis pajak. Mana sih jenis pajak yang paling distortif dan less distortif gitu ya, jadi tidak terlalu mendistorsi. Yang paling tidak mendistorsi adalah pajak yang berbasis kekayaan, aset, dan sebagainya. Yang kedua yang paling tidak mendistorsi adalah pajak berbasis konsumsi. Jadi kalau ditanya resep apa, walaupun ini pil pahit bagi semua ya, apa fokus kita untuk mereformasi pajak after pandemi adalah menurut saya pajak-pajak berbasis konsumsi. Karena selain dia pulihnya cepat dan disitulah kita bisa mendapatkan suatu potensi penerimaan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah ini juga tidak terlalu distortif dibanding kita memilih jenis-jenis pajak lainnya. Jadi mungkin itu Mbak. Jadi kalau ditanya kenapa akhirnya sekarang ada diskusi mengenai tarif, ada multi tarif, ada single tarif, dan juga ada pengurangan pembebasan atau pengecualian PPN itu menurut saya juga tepat. Dan ini adalah langkah yang nantinya selain pajak digital dan juga aspek-aspek lainnya seperti tadi pajak karbon, ini sesuatu yang rasional dan baik gitu ya. Memang tidak ada yang tidak ada yang menyenangkan dalam artian pilihannya semua sulit, tapi ini adalah pilihan yang menurut saya paling less distortif dan paling reasonable. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.